Kita lanjut. Ada satu gulungan kitab yang berada di tangan daripada Allah Bapa. Itu ayat 1. Yang termeterai sebelah dalam dan sebelah luar. Ya. Sebelah dalam dan sebelah luar termeterai. Tetapi ayat 3 bilang, ya, boleh Yeri baca, tolong ayat 3 mulai. Yeri baca. Wahyu 5 ayat 3. Ya. Tetapi tidak ada seorang pun yang di sorga atau yang di bumi atau yang di bawah bumi yang dapat membuka gulungan kitab itu atau yang dapat melihat sebelah dalamnya. Terus 4. Ayat 4. Maka menangislah aku dengan amat sedihnya, karena tidak ada seorang pun yang dianggap layak untuk membuka gulungan kitab itu ataupun melihat sebelah dalamnya. Lalu berkatalah seorang dari tua-tua itu kepadaku, jangan engkau menangis. Sesungguhnya singa dari suku Yehuda, yaitu tunas Daud, telah menang, sehingga ia dapat membuka gulungan kitab itu dan membuka ketujuh materainya. Terus Ayat 6. Maka aku melihat di tengah-tengah tahta dan keempat makhluk itu, dan di tengah-tengah tua-tua itu berdiri seekor anak domba seperti telah disembelih, bertanduk 7 dan bermata 7. Itulah ketujuh roh Allah yang diutus ke seluruh bumi. 7. Lalu datanglah anak domba itu dan menerima gulungan kitab itu dari tangan dia yang duduk di atas tahta itu. Amin. Sampai situ dulu. Jadi kita lihat betapa sangat menentukan, ya. Suasana ini menentukan. Menentukan apa? Menentukan nasib daripada manusia. Gulungan kitab, ya, yang ada, saya sudah katakan pada awal tadi bahwa rencana kekal Allah sejak awal, itu pertama adalah Yesus akan datang sebagai penebus. Anak domba disembelih pada waktu manusia jatuh dalam dosa. Merupakan nubuatan. Dan pada waktunya Tuhan, Yesus lahir sebagai bayi Natal yang akan datang sebagai penebus dosa. Penggenapan kedatangan Yesus yang pertama. Ya. Dan itu tentu baru setengah perjalanan dari rencana Allah yang sempurna itu. Yes. Nah, di sini peran anak domba itu sentral. Itu satu-satunya. Jadi kalau ada orang yang mengajar dan menurunkan derajat Kristus sebagai anak domba, ya, dia sebagai manusia saja 100%, itu sesat. Ya, ada banyak yang coba-coba seperti itu walaupun mereka mengatakan Yesus manusia. Tidak. Yesus itu Kristus yang Allah sendiri yang menentukan penyelamatan. Ya. Amin. Kita tahu Kejadian 1 dan Yohanes 1 jelas sekali. Pada mulanya Allah. Kemudian Yohanes 1 bilang pada mulanya firman. Ya, firman itu adalah Allah. Tidak perlu ada pertentangan, jelas sekali. Malah itu sangat kuat, ya, saling melengkapi. Nah, di sini kitab yang termeterai ini kita akan lihat kenapa sampai Yohanes menangis. Karena tidak ada satu orang pun di sorga, di bumi atau di bawah bumi yang bisa membuka dan melihat isi di dalam kitab, gulungan kitab itu. Yohanes menangis karena dia tahu itu sangat penting. Itu sebenarnya adalah rencana perjanjian baru. Isi kitab itu adalah sesudah. Ingat, Yohanes menerima penglihatan di Pulau Patmos setelah Tuhan Yesus sudah naik ke sorga, kan? Betul? Tuhan Yesus sudah bangkit, sudah menebus dosa. Kemudian Tuhan memberikan pewahyuan ini di Pulau Patmos. Nah, di sini dia melihat kitab itu. Setelah Yesus
sudah berstatus sebagai anak domba. Dengan kata lain, Yesus sudah menang atas misi rencana Bapaknya untuk menebus dosa. Sehingga di sini bukan bicara tentang kitab atau tentang, tetapi tentang pribadi yang layak. Ya, harus ada pribadi yang layak. Ya, tidak persyaratannya membuka kitab ini, gulungan kitab yang termeterai ini harus layak. Nah, malaikat berseru nyaring. Ya, diumumkan di sorga, di bumi, di bawah bumi. Tidak ada makhluk sorgawi, tidak ada makhluk di bumi, tidak ada roh-roh di bawah bumi yang layak untuk membuka. Tetapi hanya satu-satunya, yaitu Yesus Kristus. Karena apa? Dia sudah mencurahkan darahnya. Dia sudah menebus dosa. Dia sudah menang atas apa yang dia lakukan sebagai penebusan dosa. Atas maut. Dia sudah menang atas penderitaan. Dia sudah menang atas segalanya. Dan dia pemenang sejati. Pemenang inilah yang layak untuk membuka. Sehingga semua penghuni sorga itu sujud menyembah. Ya, kalau kita membaca ayat-ayat selanjutnya, bagaimana ada gegap gempita. Ya, ada gegap gempita. Akibat daripada sukacita. Karena ada yang bisa membuka. Jadi Yohanes yang tadinya menangis, ya menangis karena tidak ada. Kenapa penting dibuka? Supaya kita tahu apa yang akan dilakukan Tuhan selanjutnya. Ingat, Yohanes mendapat penglihatan ini di sekitar akhir dari abad pertama. Ya, kita sekarang sudah di abad 21. Jadi isi daripada kitab, gulungan kitab ini yang termeterai, itulah yang sudah berjalan dalam sejarah manusia sampai hari ini. Ya, ini isi kitab itu. Sampai pada waktu buka, benar-benar di sini saya ingin menekankan betapa beruntungnya, betapa kita harus berterima kasih kepada Tuhan Yesus. Bukan lagi hanya sekedar kita ditebus oleh dosa, diselamatkan, tetapi Tuhan menginginkan kita memahami, mengetahui semua rencana Allah. Tuhan tidak tutup. Tuhan tidak tutup. Kalau Tuhan mau tutup, ya, tidak membiarkan kita pahami, ya, kitab ini tidak dibuka, masih tetap tersegel, termeterai. Tetapi kitab Wahyu ini diberikan. Dan memang menjadi tujuan Tuhan untuk membuka, ya, kitab Wahyu. Wahyu artinya penyingkapan. Sesuatu yang tadinya ditutup, tertutup, itu dibuka. Nah, di sini kita lihat, kita harus akui raja segala raja. Satu-satunya pribadi penentu, ya, atas keselamatan manusia, atas janji-janji yang diberikan kepada orang percaya, atas semua fasilitas yang Tuhan siapkan, ya, tidak dikurangi sedikit pun, penuh kemuliaan, itu semua jaminannya ada di dalam pribadi Yesus Kristus. Jadi dia adalah yang sangat layak, sang raja, yang kalaupun hari ini kita memperingati dia sebagai penebus dosa, tapi ingat, itu sudah lewat, ya. Kita justru mengarah kepada tujuan dari penebusan dosa. Tujuan dari penebusan dosa adalah supaya kita diangkat dan boleh bersama-sama dengan Tuhan. Bahkan Tuhan rindu kita menjadi jemaat yang menjadi mempelainya. Ya, mempelai. Itu tujuan dia berkorban. Ya, dia menebus kita berkorban itu karena tujuannya itu. Memuliakan jemaat Tuhan, ya, yang sempurna. Tuhan tidak pernah berubah, ya. Prinsip-prinsip itu ada di dalam tangan Tuhan, ya, ada di dalam anak domba, ya, yang sudah menang, ya. Oh ya. Jadi benar-benar anak domba ini harus kita
tegakkan. Ya, di ayat 6 dikatakan berdiri seekor anak domba seperti telah disembelih. Itu tanda. Berdiri itu tanda hidup. Dia bangkit, hidup, ya, hidup. Anak domba dengan segala kekuatannya, ya. Ayat 6 dikatakan tadi bertanduk 7, bermata 7 itu sempurna, ya. Di samping kekuatannya sempurna, ya. Segala sesuatu sempurna, tidak ada yang dapat disembunyikan di seluruh bumi ini, ya. Dan dialah yang layak pada ayat 7 menerima gulungan dari tangan Sang Bapa, ya, untuk membuka. Dan kita tahu, ya, ada pujian yang bergegap gempita, ya, ada nyanyian baru di situ. Begitu hebat. Sebenarnya bagian ini kalau dihotbahkan di waktu saat Jumat Agung itu harusnya menggetarkan, ya, isi sorga itu, ya. Ayat 9 coba Yeri baca terus itu ayat 9 karena pasal ini tidak banyak. Coba baca terus bagian ini, menggetarkan itu. Kalau iya. Ayat 9, dan mereka menyanyikan suatu nyanyian baru, katanya, engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka materai-materainya, karena engkau telah disembelih. Haleluya. Dan dengan darahmu engkau telah membeli mereka bagi Allah dari tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa. Ya, penebusan yang sempurna oleh darah yang sempurna dari perjanjian kekal. Terus ayat 10. Dan engkau telah membuat mereka menjadi suatu kerajaan dan menjadi imam-imam bagi Allah kita, dan mereka akan memerintah sebagai raja di bumi. Nah, itu tujuan yang kita sudah bicara minggu lalu. Kita memerintah, ya, menjadi raja dan imam. Itu tujuan daripada penebusan salah satu. Terus 11. Maka aku melihat dan mendengar suara banyak malaikat sekeliling tahta, makhluk-makhluk dan tua-tua itu. Jumlah mereka berlaksa-laksa dan beribu-ribu laksa. Terus 12. ya, Katanya dengan suara nyaring, anak domba yang disembelih itu layak untuk menerima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan puji-pujian. amin. Terus Dan aku mendengar semua makhluk yang di surga dan yang di bumi dan yang di bawah bumi dan yang di laut dan semua yang ada di dalamnya berkata, bagi Dia yang duduk di tahta, di atas tahta, dan bagi anak domba adalah puji-pujian dan hormat dan kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Dan keempat makhluk itu berkata, amin. Dan tua-tua itu jatuh tersungkur dan menyembah. haleluya. Sudah lihat suasana ini, kalau kita membaca dengan penghayatan yang tinggi, pasal 5 ini. Ini tidak main-main. Ini kemuliaan yang tidak ada taranya. Satu pujian, satu penyembahan, satu pengagungan terhadap pribadi Yesus Kristus sebagai anak domba Allah. Ya. Karena itu yang sangat menentukan. Kita merayakan hari raya ini dan kita akan memerintah bersama dengan Tuhan. Itu karena apa yang dilakukan Tuhan dalam peristiwa ini. Sehingga dialah yang layak untuk membuka, ya, memberitahukan semua isi perjanjian baru, semua isi rencana Allah sampai akhir nanti. Ya, di sini, ya, di sini, dan dia yang akan melakukan penggenapan, ya. Itu paling penting. Bukan saja Tuhan membuka, tetapi Tuhan yang berkuasa untuk melaksanakan. Jadi Tuhan bukan hanya pembuka, mengumumkan, memberitahukan, tetapi pelaksana. Ya, pelaksana. Ya, itu pelaksana. Jadi itu sebabnya sebelum, walaupun kita tidak bicara itu malam ini, setelah pasal 5, dia memasuki pasal 6, di mana mulai meterai-meterai itu dibuka. Ya, meterai-meterai. Dan kita tahu setelah itu berseri kan di dalam Alkitab. Walaupun kita belum bicara masuk satu demi satu. Berseri.
akibat dari kitab ini yang sudah dibuka. Akan temui dulu meterai yang dibuka. Ada 7. Ya, ada 7 meterai. Dan 7 ini harus dibuka. Harus dibuka. Baru kita akan mengetahui. Ya, jadi pertarungan hari ini, sejak abad pertama sampai pada abad 21 hari ini, itu semua tertulis ada di dalam kitab ini. Ya, kalau dibilang ada dalam kitab ini. Jadi kalau saya di sini, di belakang saya, walaupun mungkin samar-samar sudah lihat, ada meterai, ada sangkakala, ada cawan. Itu kan berurut. Waktu 7 meterai dibuka, ya, waktu 7 meterai dibuka, meterai ke-7 isinya 7 sangkakala. Jadi dia berseri, berturutan. Setelah sangkakala dibunyikan, saat sangkakala ke-7 isinya apa? 7 malapetaka. Ya, sebelum Tuhan hakimi dan hukumkan. Ya, segala sesuatu menimpa di masa kesukaran besar. Jadi isi daripada kitab yang termeterai ini benar-benar sangat dibutuhkan. Harus diketahui oleh orang percaya. Tidak bisa tidak kita masa bodoh. Kalau kita masa bodoh ya sangat bodoh. Kita akan terhilang, mudah terhilang. Ya. Jadi di sini benar-benar kita melihat kuasa Allah atau kuasa anak domba. Ya. Saya ingin menekankan pada bagian betapa pentingnya penebusan Kristus, ya, pengorbanan Kristus yang melayakkan kita bukan saja mengetahui atau mendapatkan penebusan dosa, dibenarkan, diselamatkan, tetapi lebih dari itu Tuhan mau kita menerima semua yang Tuhan siapkan bagi orang percaya, ya, yang isinya ada di dalam kitab yang dimeteraikan ini. Ya. Tuhan menunjukkan semua. Jadi seluruh isi kitab Wahyu itu di dalam kitab ini. Sampai Yerusalem baru. Itu kemuliaan kan. Jadi kita tahu. Kita punya dasar. Kita punya tempat berpijak kebenaran yang tidak mudah untuk ditiadakannya. Kalau sekali kita sudah berada pada posisi itu, ya, dengan kebenaran-kebenaran yang sangat jelas dijamin oleh Tuhan, ya, dijamin oleh Tuhan. Tuhan menjamin. Tuhan menjamin. Bagaimana kita boleh bersama-sama memerintah bersama Tuhan di kerajaan 1000 tahun damai, ya. Ya, yang minggu lalu kita sudah bicara. Ya, itu sangat jelas. Jadi kalau dua bagian ini saya padukan, tidak akan ada kerajaan 1000 tahun damai tanpa kitab ini dibuka oleh anak domba. Ya. Anak domba lah yang membuka kunci pemulihan sehingga manusia yang berdosa bisa dilayakkan kembali untuk masuk ke dalam kerajaan sorga, bersekutu dengan Bapa. Ya. Di kerajaan 1000 tahun damai mereka bukan saja menjadi raja, tapi mereka menjadi imam-imam. Imam itu tugasnya berhubungan dengan Allah. Ya, itu tugas. Orang-orang yang layak berhubungan dengan Kristus anak domba, dengan Allah Bapa. Ya, itu berarti orang-orang yang kudus, yang benar. Sehingga mereka juga diberikan kelayakan untuk memerintah. Ya, memiliki kekuasaan untuk memerintah bersama dengan Tuhan. Ya. Dan kemudian masuk ke dalam kerajaan kekal. Ya. Jadi benar-benar kita adalah orang-orang yang sangat beruntung. Ya, sangat beruntung. Di samping ditebus oleh darah Yesus. Dan banyak kali saya merenungkan betapa bersyukur kita menjadi umat perjanjian baru.
Ya, umat perjanjian baru. Beda, saudara. Kalau saudara menjadi umat perjanjian lama, beda. Beda kondisi. Ya. Kita berada sebagai umat perjanjian baru. Ya, di 2 Korintus 3 dikatakan umat dan imam-imam perjanjian baru. Itu berkatnya berbeda. Ya. Apa yang Tuhan siapkan, dan memang Tuhan dalam rencana kekalnya itu progresif. Ya. Jadi progresif ya. Jadi progresif dia benar-benar terus menerus, ya, itu sifat Tuhan bekerja terus menerus, tetapi makin hari seperti Amsal 4:18 bilang, kemuliaan yang bertambah-tambah. Ya, jalan orang benar, ya kan, seperti cahaya fajar yang bertambah-tambah sampai sempurna. Gitu. Itu cara Tuhan bekerja. Ya, prinsip-prinsip dan cara Tuhan bekerja. Itu sebabnya sejak kejatuhan Taman Eden, Tuhan mulai bergerak, ya, dari zaman nenek moyang, zaman pemerintahan manusia, ya, melewati berbagai masa sampai Yesus datang. Masuk dalam perjanjian baru, meninggalkan perjanjian yang lama. Ya, beda seperti langit dan bumi. Ya, kalau Anda saudara menjadi umat perjanjian lama dan baru, beda, sangat beda. Nah, ini kitab ini yang termeterai itu memang hanya untuk orang-orang perjanjian baru. Dan lebih hebat lagi, kita adalah orang-orang perjanjian baru yang masih hidup, yang sekarang masih hidup, yang melihat penggenapan dari kitab yang termeterai ini. Ya, kita melihat. Kalau mereka yang sudah mendahului kita, mereka tidak lihat lagi. Kita melihat. Oh ini, oh menggenapi. Itu yang saya selalu katakan, betapa beruntungnya, berbahagia umat perjanjian baru itu. Ya, kita dilengkapi dengan banyak hal, sangat lengkap. Ya, firman Allah lengkap, Roh Kudus bekerja, ya, benar-benar semua fasilitas lengkap, mendukung orang percaya untuk menjadi sempurna. Kenapa Tuhan mendukung? Karena Tuhan merindukan kita semua menjadi mempelai Dia, mempelai Dia dan memerintah nanti bersama Tuhan. Itu kerinduan Tuhan. Ya, jadi kita bersyukur. Lewat pernyataan kita wahyu, Tuhan tidak menutup rencana kekalnya sampai akhir. Tapi Tuhan membuka. Sehingga kita boleh berbicara mendalami dalam pertemuan-pertemuan SOM. Karena ada dasar firman yang menyatakannya. Dengan sangat jelas. Ya, dan Tuhan menolong kita dalam pewahyuan-pewahyuan. Kalau orang-orang perjanjian lama, mereka masih samar-samar. Samar-samar. Tapi Alkitab katakan orang-orang perjanjian baru akan dilimpahi pewahyuan-pewahyuan, ya, tentang rencana Tuhan yang agung. Lebih daripada hari-hari yang sudah. Lebih ke sana lagi, lebih mendekati kedatangan Tuhan. Lebih banyak Tuhan akan membuka pewahyuan. Itu sebabnya bergairahlah, saudara. Ya, saya mendorong kita sebagai orang percaya bukan sekedar mengisi otak, ya, tapi benar-benar mengisi hati kita. Ya, sesuai rencana Tuhan kita mengikuti progresivitasnya yang terus-menerus bertambah terang, bertambah. Ya, seperti lagu lama, tiap hari bertambah. Dalam apa? Dalam keintiman dengan Tuhan, dalam kekayaan ilahi. Sehingga kita merindukan kalau saat Tuhan datang seperti pencuri dan mencari, membawa barang yang berharga, kita didapati termasuk yang berharga itu. Ya, yang berharga itu. Ya, benar-benar menjadi biji mata Tuhan. Ya, biji mata Tuhan. Sesuatu yang berharga. Ya, apa artinya dunia hari ini? Ya, yang sementara berkecamuk, masuk dalam kegelapan, masuk dalam kesukaran. Ya, ini tinggal kita menyongsong aja, ya, menyongsong masa-masa sukar kan, masa yang lebih sukar.
Ya, kita masih diberi kemurahan, bahan bakar belum naik katanya besok. Entah kapan. Ya, sampai kapan gejolak itu. Tapi kita tahu, kita ada di dunia dan di periode waktu di mana semua penggenapan firman pasti akan digenapi. Dan keadaan dunia bukan akan bertambah baik, kata firman. Karena akan menuju kepada satu akhir. Ya, satu akhir di mana sesudah itu akan dibuka lembaran yang baru. Nah, kita rindukan kita boleh terus tembus pada lembaran yang baru. Ya, segala sesuatu yang lama ini sudah berlalu, tetapi yang baru sudah terbit. Ya, ya, yang itu yang kita sudah bicarakan minggu lalu. Salah satu. Ya, jadi benar-benar Tuhan mendolong kita semua supaya benar-benar kita boleh melewati, ya, menjalani, menghadapi berbagai peristiwa yang akan muncul. Berbagai goncangan-goncangan yang akan muncul. Ya. Ke depan kita lihat bahwa meterai-meterai yang dibuka oleh Kristus sudah berjalan. Ya, hampir 2000 tahun. Ya, ini tahun 1. Tahun abad pertama ya. Abad pertama. Yohanes menerima penglihatan, pewahyuan ini. Dan sudah mulai ada yang digenapi saat itu, yang sedang berlangsung. Tapi paling banyak akan digenapi di zaman kita. Ya, di ujung ini. Dan itu merupakan puncak-puncak. Jadi kalau 4 meterai pertama dalam Wahyu pasal 6, itu ada 4 penunggang kuda. Ya. Kuda itu sudah berlari sejak zaman gereja. Dia sudah berlari. Ya. Peperangan ada di mana-mana. Tapi masih skala-skala kecil. Kelaparan ada. Sampar ada. Ya. Kegoncangan-kegoncangan, gempa bumi ada. Tapi seperti saya katakan tadi, progresif. Makin hari makin kuat. Makin besar. Ya. Kuda itu masih tetap jalan karena kuda lambang kekuatan. Itu bicara tentang kekuatan. Dan yang melaksanakan itu Yesus. Kalau kita baca ayat yang pertama dari pasal 6, kita lihat ke-6 meterai pertama dibuka. Aku melihat anak domba yang membuka. Anak domba. Dan yang berkata, mari. Ya. Itu anak domba yang membuka. Jadi penguasa satu-satunya itu anak domba. Jadi benar-benar betapa penting kita berharap penuh kepada Yesus Kristus sebagai anak domba Allah. Dia sangat mengasihi. Itu sebabnya gelarnya yang paling ditonjolkan selain dia singa dari Yehuda. Ya, dari sisi kekuatan, kekuasaan. Tetapi di sisi kasih, di sisi kelembutan dia selalu tampil seperti anak domba. Nah, ada unsur kasih di dalamnya. Nah, kelembutan, ya, mengasihi anak-anaknya, ya, yang rindu dia selamatkan di saat-saat akhir. Sementara orang sibuk dengan berbagai hal, ya, orang mulai mengkhawatirkan masa depan. Hari ini, ya, hari ini banyak, ya, ada yang mau kita beli beras saja, ya, banyak-banyak. Akan ada krisis, akan ada ini itu. Di berbagai negara sudah mulai, ya, karena krisis energi yang kemudian akan punya efek kepada krisis pangan, ya, habis itu krisis sosial. Nah, itu ketakutan, ya. Belum lagi ada prediksi-prediksi akan ada wabah yang lebih hebat daripada COVID-19. Itu semua kabar-kabar buruk, kabar-kabar buruk yang menggetarkan, menakutkan. Tetapi ingat, yang pegang meterai, yang membuka meterai, yang melaksanakan meterai ini semua, itu adalah Kristus sendiri. Tuhan kita. Bos kita. Jadi kita sebenarnya tidak perlu takut kan. Karena kekasih kita. Raja segala raja kita. Ya, dialah yang memegang hidup kita.
Nah, ini dasar kenapa kita pelajari. Kita tahu betapa sentralnya, betapa kedudukan satu-satunya daripada Yesus yang tidak dimiliki oleh siapapun. Ya, Dia satu-satunya yang berkuasa. Sehingga layak, satu-satunya layak membuka kitab yang termeterai. Memberitahukan kepada umatnya, kepada jemaatnya, apa yang akan terjadi. Dan dia melakukan persiapan, ya, mempersiapkan umat Tuhan supaya menyongsong hari-hari itu, supaya mereka boleh benar-benar keluar sebagai pemenang. Ya. Keluar sebagai pemenang, itu yang Tuhan rindukan. Ya, saya katakan kepada Kurieri tadi, di 7 jemaat di Wahyu 2 dan 3, setiap jemaat Tuhan janjikan di situ. Barang siapa menang. Barang siapa menang. Jadi kondisi bagaimanapun serta kelompok, tapi peluang untuk menang ada. Ya, tergantung sikap kita terhadap Tuhan. Tergantung sikap kita terhadap firman Allah. Kita mau tetap pegang dengan setia. Ya, dengan setia. Saya katakan kata kunci itu memerintah bersama Tuhan itu setia. Tidak ada yang lain. Kesetiaan aja, kesetiaan. Ya, itu merupakan kunci. Satu-satunya kunci. Kita boleh menang. Ya, kita boleh menang. Kalau kita jatuh dari kesetiaan, kemurnian, nah itu bahaya. Ya, bercampur dengan berbagai gejolak dunia, tantangan, ya, guncangan. Kita tidak mau takut. Sebab pemegang seluruh meterai itu adalah Tuhan. Ingat, yang pokok itu adalah 7 meterai itu. Isinya sangkakala, isinya cawan, dan seterusnya. Jadi benar-benar buku sentral itu yang menentukan. Ya, Tuhan membuka. Dan pemegang satu-satunya Tuhan kita. Yesus Kristus. Ya, betapa beruntung. Ya, sekali lagi saya menekankan, kalau kita menganggap waktu hidup kita mirip aja dengan orang-orang yang dalam perjanjian lama atau orang-orang di masa lalu, kita salah. Ya, kita salah, kita bodoh. Karena kita sementara hidup sebagai umat, orang percaya yang berada di penghujung zaman perjanjian baru. Di mana kasih karunia Tuhan dan semua yang sangat baik, ya, semua yang indah Tuhan mulai nyatakan. Ya, pembelaan Tuhan akan nyatakan. Perlindungan Tuhan akan, walaupun di tengah-tengah keadaan yang mungkin belum pernah terjadi. Kegoncangan-kegoncangan seperti pada hari-hari ini dan yang akan datang. Tetapi kita memiliki sesuatu yang istimewa. Yaitu hidup kita ada di dalam tangan Tuhan. Ya, tangan anak domba. Tangan anak domba yang layak membuka kitab yang termeterai. Apalagi dia menjamin hidup kita. Ya, dia satu-satunya yang layak. Dia dapat menjamin, memelihara hidup kita di dalam segala situasi. Ya, saya percaya. Ya, bukan dari sisi pengalaman hidup dan sebagainya, tetapi ke depan dengan kondisi apapun, Tuhan akan menunjukkan bahwa benar-benar dia adalah singa dari Yehuda. Ya, bukan sekedar anak domba, singa dari Yehuda. Yang di ayat yang ke-5 tadi dikatakan tampilannya apa? Seperti bertanduk 7, bermata 7. Itu ke-7 roh Allah yang diutus, benar-benar dia menguasai. Dia mengendalikan seluruh dunia. Ya, dia yang membuka, dia yang melaksanakan, dia yang memperingatkan, dia segalanya. Dan memang Yesus segalanya. Ya, Yesus segalanya. Tidak ada yang lain. Kita sudah sangat tepat memiliki Tuhan, yang memiliki Kristus dalam hidup kita. Satu-satunya. Bukan hanya juru selamat, tetapi yang dapat menjamin seluruh kehidupan kekal kita di dalam kemuliaan yang tidak ada taranya. Baik di kerajaan 1000 tahun damai memerintah bersama Tuhan, ataupun kita pindah ke langit dan bumi yang baru. Ya. Amin. Yang akan masuk di dalam kota kudus bersama Tuhan, yaitu Yerusalem yang baru. Ya.
apalagi lengkap, sangat lengkap. Ya, tidak ada yang setara dengan itu. Kalaupun di kerjaan 1000 tahun damai, saya membayangkan, ya, walaupun masih di langit dan bumi yang lama, tetapi yang sudah dibaharui, pasti suasananya akan berbeda. Ya, suasananya akan penuh kemuliaan, karena kita sudah berada juga pada tubuh baru, ya, tubuh kemuliaan waktu itu. Jadi benar-benar gairah hidup, suasana hidup itu pasti berbeda, ya, berbeda, sangat indah, ya, sangat mulia. Sebelum kita masuk kepada yang permanen, lebih hebat lagi, langit dan bumi baru, ya, dan Yerusalem yang baru. Tetapi masih di kerajaan 1000 tahun damai aja, itu saya percaya ada hal-hal yang belum pernah kita tahu hari-hari ini. Biarpun di kecanggihan, ya, semua yang berkembang, tetapi masih lebih hebat 1000 tahun damai itu pasti. Ya, orang-orang akan benar-benar, bukan orang-orang bodoh yang di situ, karena penuh dengan hikmat Allah. Ya, penuh dengan hikmat Allah. Saudara boleh bayangkan, saya dan saudara berubah di situ. Tubuh aja berbeda. Ya kan? Jadi kita benar-benar hidup dalam suasana sorga. Karena apa? Yesus ada di situ. Yesus sebagai Raja segala raja. Ya, itu yang saya katakan bulan madu. Baru bulan madu 1000 tahun itu. Di bumi yang lama. Tapi yang sudah dipulihkan, sudah dibarui. Mungkin bentuknya udah berubah, bisa berubah. Ya, ada perubahan, tetapi lebih indah. Ya, mungkin sebanding dengan Taman Eden sebelum manusia jatuh dalam dosa. Bisa, ya, itu kan masih di bumi yang lama, bumi yang sama. Ya, Taman Eden sebelum manusia jatuh dalam dosa, pasti indah, ya, karena waktu Tuhan ciptakan, Tuhan bilang sungguh amat baik, kan, sungguh amat baik. Saya percaya 1000 tahun damai itu juga sungguh amat baik. Bahkan kita boleh hidup genap 1000 tahun. Ya, kalau sebelumnya nenek moyang kita tidak ada yang mencapai itu. Metusalah 969 mati. Ya, karena masih ada dosa. Tapi waktu di 1000 tahun tidak ada dosa lagi. Genap benar-benar, ya. Tuhan menggenapi, ya, janji-janjinya. Jadi dari dua bagian yang kita bicarakan minggu yang lalu merupakan tujuan, ya, dari apa yang Tuhan lakukan penebusan pada 2000 tahun yang lalu sebagai penebus dosa, ya, dan itu sangat menentukan pengorbanannya. Darah Yesus itu pemenang itu, sehingga dia layak untuk membuka kitab perjanjian baru dengan segala pelaksanaan rencana Tuhan di dalamnya. Ya, kita sudah bicarakan bagian ini malam ini dengan satu keyakinan, kita rindu kita boleh hidup di dalam rencana kekal Tuhan ini, ya, yang mungkin tidak lama lagi akan menjadi kenyataan dalam hidup kita masing-masing. Kita tetap berdoa karena waktu ini cepat, kan, berlalu. Kita tidak tahu, ya, Tuhan mau datang seperti pencuri kapan, ya. Yang pasti Tuhan rindukan benar-benar mempelai itu siap. Nah, kita adalah mempelai-mempelai yang sementara mempersiapkan diri. Ya, saya menganggap saya mempelai yang mempersiapkan diri supaya waktu Tuhan datang seperti pencuri, dia benar-benar mengangkat kita. Ya, kita tidak perlu merasa kematian. Boleh berada dalam pernikahan ilahi di dalam sorga. Ya, itu poinnya, saudara. Jadi kita tidak menunggu Tuhan datang di atas awan. Kalau saya menunggu Tuhan datang seperti pencuri, mengangkat, ya, yang satu sementara ada 2 orang tidur, satu diangkat, satu ditinggalkan. Itu adegannya. Ya, ya, kita merindukan kita yang diangkat. Kalau sudah ditinggalkan, ya masih ada peluang di kloter kedua, ya. Kualitas B, ada kualitas C, masuk kesusahan besar. Kan itu poinnya. Jelas sekali Alkitab menyatakan seperti itu. Ya. Jadi malam ini apa yang kita sudah bicarakan, satu poin penting di dalam masa raya Paskah, ya, kembali menekankan betapa berharganya pengorbanan salib Yesus
bagi saudara dan saya. Bukan hanya berhubungan dengan penebusan dosa, bukan hanya berhubungan dengan keselamatan kita, pembenaran kita, tetapi juga berhubungan dengan kemuliaan dan janji-janji Tuhan yang penuh yang Tuhan siapkan supaya kita boleh menikmatinya bersama dengan Tuhan. Itu kerinduan kita bersama ya. Itu kerinduan kita bersama. Jadi benar-benar Tuhan tolong kita semua supaya kita boleh ketemu ya, bukan hanya di Zoom meeting kita ketemu ya, tetapi kita ketemu di sorga yang kekal yang diawali dengan pertemuan di udara. Ya, pertemuan di udara itu diawali di situ kan, yang akan turun berkerajaan 1000 tahun bersama dengan Tuhan, memerintah di atas bumi ini. Puji Tuhan, ya materi saya sampaikan di sini. Nah saya kalau ada yang mau bertanya, baik yang pengajaran minggu yang lalu, ya mungkin ada yang masih baru dengar, tadi saya sudah share, dan juga pengajaran hari ini ya, dalam rangka suasana juga penebusan atau Paskah. Tuhan berkati